dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Sakit apa, Pak? Masuk ke angin ya? Panas, pusing kepala. Mungkin dia sakit ayan. Di sini banyak angin, apalagi udaranya begini. Kalau belum makan bisa semaput. Apanya yang sakit? Apanya? Aduh. Apa? Mas, apa katanya? Aduh. Ambon, Aceh, atau dari Papua? Teman-teman, luar biasa. Ini adalah teman-teman dari Teater Mandiri. Kita beri aplaus dulu sama mereka. Saya merasa merinding ketika berada di antara mereka karena mereka memiliki begitu banyak energi untuk disampaikan kepada publik dalam pementasan yang akan mereka pertontonkan pada tanggal 15-16 Juli, pertengahan Juli. Nah, 1 jam lebih dekat kali ini akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki nama besar dan berada di balik Teater Mandiri yang berusia 40 tahun. Siapa dia? Kita sambut Putu Wijaya. Pak Putu, senang bertemu Anda. Kehormatan bagi saya untuk berada di sini. Saya adalah your big fan. Karena saya pernah menonton karya Anda di film, pernah membaca novel Anda, dan menurut saya ketika saya berada di sini, saya tambah kian kecil aja nih. Apa kita perlu duduk? Duduk aja ya, Iya, duduk aja iya. bersama dengan teman-teman Teater Mandiri. Nah, kalau usianya sampai sekarang nih Teater Mandiri 40 tahun, sebetulnya apa sih yang ingin Anda bawa? Kita mulai dari Teater Mandiri dulu. Apa sih konsepnya ketika Anda membuat Teater Mandiri? Ketika saya ke Jakarta, saya sudah membawa mimpi untuk membuat sebuah teater yang saya sebut teater mandiri. Mandiri itu adalah sebuah kata Jawa yang oleh Profesor Joyo Diguno dipopulerkan menjadi satu istilah Indonesia yang artinya mampu berdiri sendiri, tapi juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Beliau melihat bahwa salah satu yang kurang dalam bangsa yang barusan bebas dari penjajahan ini adalah kemandirian. Saya juga sangat bersimpati kepada ide seperti itu, sehingga kata mandiri itu membakar saya. Lalu saya ke Jakarta, saya ketemu sama teman-teman, lalu kebetulan pada waktu itu di televisi ada kesempatan untuk main di televisi, lalu saya membuat latihan dengan waktu itu karyawan-karyawan Tempo, sebab saya tidur di kantor majalah Tempo, dan kemudian kami membuat sebuah pertunjukan di televisi yang judulnya Orang-Orang Mandiri. Pak Putu, ketika Anda membuat ini, saya berpikir Anda masih wartawan. Duit Anda tidak banyak kan? Oh tidak. Bagaimana? Karena yang saya terima juga saya bagi untuk orang tua saya. Wah, Ya. terus menghidupkan ini dengan duit pas-pasan seperti itu, Anda dapat duit dari mana? Begini, kata orang, kalau kita pasrah melihat sesuatu ke depan, pasrah bukan berarti menyerah ya. Tapi kalau kita melihat secara positif apa yang di depan kita, itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan rezeki bukan miliaran, tapi satu puntung rokok pun rezeki kalau kita bisa menikmatinya. Luar Satu biasa. sen pun rezeki gitu. Saya harus tepuk tangan untuk itu. Saya melihat teman-teman di sini yang di belakang Anda sudah senior-senior. Apakah mereka juga yang Anda ajak
40 tahun yang lalu. Iya, ini hampir semuanya adalah berasal dari generasi lama, dari generasi tua. Hanya salah satu dari antaranya yang mana anak saya yang baru sudah ada ikut. anaknya di Iya, situ. iya. Tapi yang lain-lainnya sudah ikut saya dari awal. Tapi anehnya ya, ketika mereka masuk ke Mandiri kan berarti 40 tahun yang lalu mungkin mereka tidak mungkin dong usia mereka cuma 10 tahun, betul. mungkin 15 tahun itu. Jadi 40 dalam usia 15 tahun atau 20 tahun pada waktu itu dibandingkan dengan kekuatan mereka sekarang. Mereka jauh lebih kuat sekarang daripada waktu mereka 40 tahun yang lalu. Anda teater hebat. Anda juga main film, sutradara, nulis novel juga. Sebetulnya yang Anda suka itu dari 3 hal yang saya sebut tadi itu, yang paling suka itu yang mana? Menjadi seorang suami yang baik. Jangan-jangan karena sang nyonya lagi nonton makanya ngomongnya gitu. Nanti kalau di belakang lain lagi ceritanya. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh tentang siapa seorang Putu Wijaya dengan titelnya yang sudah punya gelar, tetapi saya melihat sesuatu yang sudah diberikan oleh teman-teman saya di sini. Mari Pak Putu, kita buka apa ini? apa ini? Saya Apa ini? tidak tahu. Silakan Pak Putu yang buka. Ini semua topi berwarna putih, berwarna krem, sama dengan yang Pak Putu pakai, tapi untung saya bukan. Agak lebih. Ini pertanda bahwa Pak Putu itu penyuka, karena tidak mungkin Pak Putu dilihat tanpa topi. Iya, iya. Apa ceritanya kemudian bisa bertopi begini, seperti ini? Pada tahun 70-an ayah saya meninggal. Untuk orang Bali berkabung itu harus digundul. Keluarga saya, kakak saya nggak mau digundul, jadi saya terpaksa digundul. Waktu saya kembali ke Jakarta, nggak ada yang berkenal sama saya lagi. Saya diam begini, nggak ada. Akhirnya Padahal udah ngetop di situ ya? Enggak, belum. Sekarang juga merendah belum. nih. Saya pakai topi, nah kemudian saya telah pakai topi, kok rasanya enak pakai topi. Apalagi saya naik motor kan, saya pakai sebagai Topinya sudah topi pet seperti bukan ini? topi apa saja. Oh, oke. Topi hansip, topi apa. Pokoknya topi. Lama-lama hobi, lama-lama akhirnya menjadi bagian dari tubuh saya. Dan kalau saya membuka topi saya seperti kayak saya telanjang bulat. Masa? Coba sekarang dibuka. Oh, jangan. Siapa yang memberi topi pertama kali? Atau Anda milih? Enggak ada yang Tapi yang pertama kali topi seperti ini, topinya kayaknya khas semua topi begini. pet. Topi yang pertama yang saya pakai itu topi hansip. Karena kakak saya yang di Kebayoran, almarhum, suka beronda kan, dia punya pakai topi hansip, saya pakai itu. Tapi topi pertama yang seperti ini yang saya dapat adalah hadiah dari teman saya namanya Zulkifli. Dia pergi ke Hong Kong karena tugas Tempo, pulang-pulang membawa topi. Wah, ini topi cocok sama saya karena ada agak beda sama topi Anda. Kita sama-sama tapi beda. Beda ya? Tapi Lain ya? iya, lain. Ini memang nemu di jalan tadi. Ini saya pakai. Apa? Ada Ini ada lubang-lubangnya sehingga tidak merasa panas. jadi tetap ada ventilasi di situ. Tetap ada, Mereknya ya. khusus. Ya, dan ada asiatnya itu. Khasiatnya apa? Mendinginkan. Mereknya khusus, warnanya selalu putih. Miripnya Kangol. Mereknya Kangol. Kangol, dan itu hanya diproduksi kalau tidak salah di Inggris atau di Australia. Jadi teman-teman saya yang di Amerika, di luar negeri, saya selalu minta kalau mau pulang kasih saya oleh-oleh. Saya harus minta maaf kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian karena Pak Putu selalu beli barang luar negeri. Iya. Saya nggak membeli, saya dikasih. Oh gitu. Iya. Oh baik sekali ya. Kalau saya pakai begini gampang sekali saya dilihat dari jauh, udah gampang sekali melihat. Teman-teman, jadi itu keuntungannya. Ada banyak kejutan yang akan kita dengarkan dari seorang Putu Wijaya sesaat lagi di 1 jam lebih dekat.